Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pencinta ilmu komunikasi Islam. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali tema-tema tentang beberapa jenis qaul. Kita sudah memasuki qaul yang kelima pada hari ini. Setelah kita mempelajari yang pertama qaulan ma'rufa, yang kedua qaulan karima, yang ketiga qaulan maisuran, yang keempat kemarin kita baru belajar tentang qaulan baligha. Hari ini insyaallah kita akan tambah satu lagi, yaitu qaulan layyina. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ungkapan qaulan layyina secara bahasa berarti ungkapan yang lemah lembut. Ungkapan yang lemah lembut. Ungkapan ini terdapat dalam surah Thaha ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kalian berdua, yaitu Musa dan Harun, kepadanya, yaitu kepada Firaun, perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan mereka ingat dan mudah-mudahan dia ingat dan mudah-mudahan dia menjadi takut. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ayat ini berkisah tentang Musa dan Harun yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Firaun. Allah Subhanahu wa taala membekali Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepada Firaun dan ucapkan kepada Firaun qaulan layyina. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Firaun dengan kerajaannya yang besar dan kuat serta dianggap pada saat itu memiliki peradaban yang sangat tinggi, ternyata membuatnya lupa akan hakikat dirinya. Akhirnya dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan dan dia umumkan, bahkan memaksa rakyatnya untuk mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia yang menganggap dirinya mampu menentukan nasib manusia, bisa menghidupkan, bisa mematikan manusia, dan dengan sekehendaknya akhirnya berhati sombong dan merendahkan dan menghinakan rakyatnya. Itu kejadian pada Firaun. Direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 sampai 54. Allah berfirman, "Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaum alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin falawla ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin aw jaa ma'ahu al malaikatu muqtarinin fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin." Itu di dalam surah Zukhruf ayat 51-54. Allah gambarkan tentang betapa kesombongan Firaun dengan segala kemewahan dan kekuasaan yang ada pada saat itu. Dan Firaun berseru kepada kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, alaysa li mulku Misr? Bukankah kerajaan Mesir ini adalah kepunyaanku? Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku?" Sungai Nil yang memang luar biasa hebatnya itu. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihatnya? Lalu beliau mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Dari orang yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Maksudnya dengan Musa ngomong aja kurang benar bahasa dia tuh Firaun itu, ya. Bukankah aku lebih baik dibandingkan dia itu, orang yang hina ini?
dan seterusnya. Sebutkan bagaimana kesombongan daripada Firaun itu disebutkan di dalam ayat ini. Pencinta ilmu komunikasi Islam, Firaun yang saat itu berada pada puncak kedurjanaan dan kesombongannya tidak mungkin mau menerima apa yang dikatakan oleh Musa dan Harun. Siapa itu anak? Kira-kira begitulah. Ya, mau memberikan nasihat, menyampaikan sesuatu kepada aku. Apalagi Musa ini kan pernah dididik, ya, hidup di bawah istananya Firaun. Jadi dia merasa betul bahwa nggak pantas dia untuk memberikan nasihat kepada aku. Nah, pencinta ilmu komunikasi Islam, sombong kayak begini nih, ya, sombong adalah salah satu bentuk dari kerasnya hati. Ya, sombong itu adalah bentuk daripada kerasnya hati. Hati yang sombong itu ada dua cirinya. Ya, ada dua ciri kesombongan itu. Yang pertama adalah dia menolak kebenaran yang datang. Ya, dia menolak kebenaran yang datang. Kemudian yang lain adalah merendahkan orang yang ada di hadapannya. Dia merendahkan orang yang ada di hadapannya. Itu dua ciri kesombongan yang paling utama. Yang paling pertama adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Yang kedua ghamtun nas, suka untuk merendahkan orang. Nah, dua-duanya ada pada Firaun. Nah, gimana caranya supaya Musa dengan Harun ini bisa untuk menasehati? Nah, ini luar biasa. Ya, ini harus ada metodenya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala arahkan bagaimana Nabi Musa harus berhadapan dengan Firaun. Dan Nabi Musa juga sudah mewanti-wanti untuk meminta kepada Allah supaya dibantu dengan Harun, karena Harun memiliki kefasihan lebih daripada Musa. Nah, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menggunakan strategi qaulan layyina. Hati yang keras kayak begini tidak mungkin dilawan lagi dengan kekerasan. Tapi ternyata Allah yang paling tahu tentang hati manusia, Musa dan Harun, manusia keras kayak begitu nggak bisa dilawan lagi dengan kekerasan. Tapi lawan dia dengan kelembutan kata. Nah, di antara pendapat para ulama tentang makna qaulan layyina adalah ajarkan kepada Firaun kalimat syahadat. Nah, ternyata kalimat syahadat ini di antara qaulan layyina. Ini betapa banyak orang yang hatinya nggak bisa menerima apapun, ternyata setelah syahadat hatinya betul-betul menjadi lembut. Ini kekuatan kata, syahadat ini kekuatan luar biasa. Kemudian selanjutnya sampaikan kepada dia juga di antara qaulan layyina adalah bahwa kamu nanti itu akan pasti ngaku Tuhan juga akan mati dan akan kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Nah, menyampaikan tentang kematian itu bisa melembutkan hati. Kemudian atau panggil dia dengan panggilan kesayangan. Nah, Musa ini kan orang dekat, pernah jadi anak angkat, jadi pintu masuk itu ada. Panggil dia dengan panggilan kesayangan. Dalam beberapa referensi dikatakan Firaun itu suka dipanggil Abu Murrah, ada juga yang mengatakan Abul Abbas atau Abul Walid. Jadi paling tidak ada kemungkinan 3 nama itu, Abu Murrah, Abul Abbas atau Abul Walid. Panggil dia dengan panggilan itu. Nah, ini gambaran tentang bagaimana pintu masuk kepada hati orang ini. Bagaimana pintu masuk dengan orang-orang yang keras kayak begini, gimana caranya. Ternyata paling tidak tadi yang pertama adalah ajarkan atau kenalkan tentang makna syahadat. Yang kedua, ingatkan tentang kematian. Yang ketiga,
panggil dia dengan panggilan kesayangan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ada juga riwayat dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, katakan kepada Firaun, katakan kepada Firaun, apakah engkau mau beriman dengan risalah yang aku bawa dan engkau menyembah Allah Rabbul Alamin? Kalau kamu siap, kamu akan selalu muda dan tidak pernah dilanda ketuaan sampai meninggal. Kamu punya kekuasaan tidak akan tercabut sampai meninggal. Dipanjangkan umurmu sampai 400 tahun. Dan apabila kamu meninggal, kamu akan masuk surga. Nah, pernyataan-pernyataan kayak begitu yang disukai oleh seseorang, dan ini bukan dengan nagada, tentunya ini adalah wahyu dari Allah untuk Musa, sampaikan kepada dia sesuatu yang dia suka. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa qaulan layyinan diantaranya adalah faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan, wahai Musa kepada Firaun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan ini dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu. Kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa pendapat tentang apa maksud qaulan layyinan di dalam surah tersebut, yaitu bagaimana bagaimana Musa dan Harun masuk kepada Firaun dengan kata-kata seperti apa untuk menundukkan Firaun. Nah, berdasarkan pendapat para ulama di atas, qaulan layyinan adalah upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lunak, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian, mengajak dengan persuasif, dan memanggilnya dengan panggilan yang dia sukai. Jadi secara umum kesimpulan dari qaulan layyinan adalah berkomunikasi dengan orang lain dengan cara yang lunak, lembut, tidak memvonis, mengingatkan tentang sesuatu yang disepakati seperti kematian, mengajak orang dengan persuasif, dan memanggilnya dengan panggilan yang dia sukai. Nah, qaulan layyinan tujuannya adalah untuk membuat hati yang keras agar bisa tazakkur, merenungkan kembali akan hakikat dirinya, dan yakhsha, menjadi takut kepada Allah dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita bisa bayangkan jika orang yang sombong dan durjana seperti Firaun itu ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghadapinya dengan kelembutan, maka orang yang kejahatannya di bawah itu atau orang-orang baik yang terperosok ke dalam lembah kemaksiatan seharusnya diperlakukan lebih baik. Kata-kata kita lebih santun kepada mereka, jangan sampai mereka menjadi patah gara-gara pernyataan kita yang tujuannya sebenarnya baik untuk mengingatkan, tapi dengan salah bahasa ternyata menjadi fatal. Jadi secara umum qaulan layyinan berdasarkan data di atas merupakan strategi menaklukkan hati yang keras dengan perkataan yang lemah lembut. Di antaranya itu bahwa kekerasan hati itu tidak bisa dilawan dengan kekerasan lagi, tapi ungkapkan dengan sesuatu yang lembut. Kita bisa bayangkan betapa kekuasaan Firaun yang begitu hebat itu ternyata di antara pintu masuknya adalah dengan bahasa, dengan komunikasi yang baik, strategi dengan qaulan layyinan. Pencinta ilmu komunikasi Islam, kita melihat pengaruh qaulan layyinan ini dalam kehidupan sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin."
maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu bisa berlaku lemah lembut wahai Muhammad terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri, lari dari sekelilingmu. Oleh sebab itu, ampuni, berikanlah mereka maaf, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Pencinta ilmu komunikasi Islam, ayat ini turun terkait dengan orang-orang yang merasa bersalah dari sahabat pada saat perang Uhud. Nah, gimana cara Allah Subhanahu wa taala mengajar Nabi Muhammad SAW untuk bersikap terhadap mereka. Nah, di antaranya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala lah kamu bisa berlaku lembut kepada mereka. Nah, walau kunta fazzan, andaikan engkau fadz, ya, di sini disebutkan di dalam tafsirnya, al-fadz adalah al-ghaliz fil qaul, kasar dalam ngomongnya. Kalau kamu kasar menghadapi mereka yang sudah bersalah dalam perang Uhud itu, wahai Muhammad, ghalizul qalbi, kemudian hati juga kasar, ya, dalam tindakan itu kamu menjadi kasar terhadap mereka, lam faddu min haul, jangan-jangan mereka enggak betah tinggal dan akan berjuang bersama engkau wahai Muhammad. Jadi pencinta ilmu komunikasi Islam, ternyata di antara suksesnya, rahasia suksesnya Nabi Muhammad SAW adalah ternyata lintalahum, dia bisa berlaku lemah lembut dan tidak kasar dalam berkata, tidak kasar di dalam melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, ya, perbuatan sikap tertentu kepada para sahabatnya yang membuat insya Allah ternyata para sahabat menjadi betah berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa hal yang perlu menjadi bahan pelajaran kita saat kita berkomunikasi. Kita sangat memerlukan strategi ini berhadapan dengan siapa yang hatinya keras atau berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kesalahan. Maka untuk membuat mereka betah bersama kita harus ada strategi qaulan layyinan, membuat perjuangan bersama yang panjang, yang kadang-kadang nggak mungkin tidak ada dalam perjalanan orang yang tak bersalah itu. Kita masih bisa memiliki kemampuan untuk melakukan berkomunikasi dengan qaulan layyinan. Mudah-mudahan semua tujuan kita, tujuan terbesar bisa kita wujudkan dengan strategi qaulan layyinan ini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu di antara modal kita dalam berkomunikasi Islami untuk menuju komunikasi yang sukses dan jalan-jalan menuju kesuksesan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.